Jadi orang yang bisa diambil jiwa dan pikirannya itu lebih amannya pada saat dia tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Niat Malam, selamat berjumpa kembali di malam hari ini. Dan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dijembarkan rezekinya. Amin. Dan kali ini saya bersama Kang Hidot akan coba mengupas keilmuan penarikan pikiran dan jiwa manusia. Nah, serunya seperti apa? Mari kita dengarkan penjelasan dari Kang Hidot ini. Silakan Kang Hidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cerita dulu dari awal lagi ya. Ya, silakan Kang Hidot. Jadi sebetulnya keilmuan ini saya mendapatkan itu secara tidak sengaja. Berawal di tahun 2003 kalau nggak salah ya, sekitar 2003. Ya. Pada saat itu ada teman saya itu kehilangan motor. Motornya dicuri orang lah istilahnya sih. Jadi dia minta saya mendampingin dia kepada seseorang yang dianggap orang pinter apa orang paranormal lah, untuk mencari tahu keberadaan motornya. Maka akhirnya saya menyanggupin, singkat cerita sampailah ke rumah paranormal tersebut. Nah, di sana setelah saling bincang-bincang mengenai keperluannya, akhirnya sang paranormal ini memanggil sesuatu, seperti mungkin kodamnya lah. Maka masuklah kodam apa jin peliharaannya ke tubuh paranormal tersebut. Nah, baru di situ terjadi dialogi. Jadi teman saya menanyakan, bagaimana dia menjawab. Akhirnya diambil kesimpulan, hasil dialog dari jin tersebut yang memasuki tubuh paranormal, dia menunjukkan ke arah barat katanya. Cuma katanya sudah terlalu jauh. Jadi susah untuk melacaknya. Tapi teman saya masih berharap bahwa dengan ritualnya paranormal tersebut motornya akan kembali. Tapi ya itu mungkin belum jodohnya ya. Akhirnya ya cuma informasi saja. Akhirnya memang motor tidak kembali. Cuma saya ngambil hikmah di situ. Kok ada seseorang yang bisa memasukkan kodam jin ke dalam tubuhnya dan dia memberikan informasi. Ya. Mungkin secara astral bahwa dianggapnya jin itu mengetahui kronologi pada saat dicuri. Itu anggapan dia. Anggapannya mungkin. Nah, itulah kurang lebih seperti itu. Jadi hikmahnya bagi saya sebagai pelajaran, kok bisa seperti itu. Cuma masalahnya karena saya memang memahami bahwa resiko memasukkan makhluk halus ke dalam tubuh itu akan berdampak kurang baik. Jadi saya hanya memahami, wah kok bisa gitu. Nah, itu satu poin. Kemudian yang kedua, pada saat saya bertemu seorang hipnotis, ya, waktu itu ada acara, kebetulan saya dengan anak saya ada acara panggung di daerah saya. Nah, diadakanlah acara hipnotis. Beberapa orang dipengaruhi hingga dia bisa joget-joget, kemudian disuruh nari, disuruh nyanyi. Kok bisa saya itu memasukkan sesuatu ke dalam orang hingga pikirannya ini berubah. Apa yang diinginkan oleh praktisi hipnotis itu terjadi pada mediator-mediator lain. Itu bukan satu orang aja. Nah, timbul dalam benak saya ini waktu itu, apakah energi yang saya golang selama ini mampu
melakukan hal-hal seperti yang memasukkan jin, memasukkan jiwa-jiwa orang yang lemah ya. Iya. Nah disitulah saya waktu itu punya ide. Akhirnya saya coba beberapa uji coba kebetulan saya kan punya teman-teman lah banyak dari latihan bersama di pernapasannya. Sampailah itu mencapai awalnya saya satu-satu mencoba kepada makhluk halus, tapi dengan sistem saya sendiri, tanpa dengan doa, tanpa dengan mantra, tanpa dengan ritual-ritual yang berat. Iya. Jadi energi dilempar. Setelah saya mengetahui dengan getaran ada sesuatu makhluk halus di suatu tempat, Iya. kemudian saya ikat, kemudian ditarik dan dimasukin ke mediator. Iya. Ternyata bisa. Saya lakukan lagi ke orang yang lain, bisa. Ke orang lain bisa. Nah, permasalahannya memang bagi mereka yang memang punya kepekaan gitu. Jadi Khususnya tidak semua orang bisa, ya. Ada batasannya kembali. Tapi alhamdulillah rata-rata proses itu berjalan lancar. Nah, setelah itu kemudian saya berpindah. Dianggap itu memang sudah selesai lah terhadap makhluk halus, tidak bermasalah. Cuma saya tidak melakukan, hanya untuk uji coba saja. Kemudian saya melompat lagi ke bentuk pengen seperti kayak hipnotis. Tapi saya tidak mau seperti ritual dia, literatur dia tidak. Tapi menurut ritual saya dengan energi. Nah, bagaimana hipnotis bisa mempengaruhi orang? Apa energi juga bisa. Nah, gitu. Akhirnya saya melakukan uji coba itu hampir 60 kali. Cukup banyak juga. Cukup banyak, uji cobanya Kang Idot. Sampai energi kemudian dilempar ke salah satu orang. Misalkan ya, saya lempar ke seseorang, saya mengenai titik ketawa, dia tertawa. Tanpa ada informasi dia harus nurut, dia harus ngikutin saya, tidak. Akhirnya saya mencapai pada saat saya mencapai uji coba sudah 50 lebih, saya mencoba ekstrim. Jadi beberapa orang saya kumpulkan dalam satu lapangan, kurang lebih ada sekitar 30 orang. Nah, saya berbicara kepada rekan-rekan di situ, dan saya juga jelas akan mempunyai dua dampak, berhasil apa tidak gitu. Tapi walaupun tidak berhasil, saya nggak masalah karena ini hanya uji coba ya. Jadi saya menghilangkan semua kredibilitas, harga diri itu bagi saya tidak ada. Ini semacam-macam untuk pelatihan. Saya kumpulkan, kemudian saya himbau, silakan kalian menolak sugesti saya, menolak apapun yang saya informasikan supaya jangan terjadi. Nah, berbeda dengan hipnotis. Kalau hipnotis itu kalian harus ngikutin saya. Harus ngikutin apa maunya ya. Saya tidak mau. Kalian boleh menolak. Saya akan tidurkan kalian dengan energi saya. Kalian silakan menolak sesuka kalian, sebisa-bisa kalian. Mau mengalihkan pikirannya kemana kemana, silakan. Nah, setelah semua kasih informasi, saya lempar. Saya paham sekali energi yang saya lempar yang bikin dia mengantuk itu energi berwarna ungu. Maka saya tebarin. Nah, memang tidak semuanya langsung tertidur, tidak. Ada prosesnya bermacam-macam. Ada yang 1 menit dia langsung tidur, ada yang juga 5 menit, bahkan ada yang sampai 10 menit lebih. Tapi pada umumnya akhirnya semuanya tertidur. Nah, itu perbedaan yang nyata antara hipnotis dengan energi. Kalau hipnotis saya mengamatin, kalau hipnotis itu sebenarnya mainnya di jiwa. Jadi kita membesarkan jiwa kita supaya kita tuh kuat, besar. Kemudian kita melemahkan jiwa-jiwa orang, mempengaruhi jiwa-jiwa itu. Jadi tidak ada energi yang dilempar.
Berarti khususnya mungkin untuk para Ya, pemimpin ya. jadi banyak kan dia bermain jiwa dan sugesti. Ya. Nah, kalau kita melempar, terserah orang mau nolak, mau apa nggak masalah, energi pasti nyampe. Nah, disitulah hasil uji coba saya setelah kedua uji coba itu menarik makhluk itu hasilnya lumayan bagus. Iya. Kemudian yang kedua mempengaruhi jiwa-jiwa orang tapi dengan energi. Nah, dari hasil penelitian itu saya menyimpulkan saya coba akan lebih detail. Saya akan coba mengambil jiwa-jiwa orang, kemudian jiwa dan pikiran orang, kemudian saya masukkan kepada mediator. Apakah dia cocok kebenarannya? Nah, waktu itu saya uji coba 5 orang ya, itu gagal semua Ki. Ternyata masuk, cuma error. Nah, terakhir waktu saya coba dengan Kibayan ya, masih ingat dulu, waktu itu ya. Dulu ya. Itu akhirnya saya menemukan formula. Jadi orang yang bisa diambil jiwa dan pikirannya itu lebih amannya pada saat dia tidur, yaitu sekitar jam 12 malam lah kurang lebih. Nah, pada saat itu kebetulan ada yang jadi uji coba juga teman yang menjadi mediatornya Kibayan waktu itu. Jadi Kibayan melihat fotonya sudah yakin, oke, saya tarik jiwa dan pikirannya waktu itu dimasukin ke Kibayan kan. Iya. Nah, padahal Kibayan itu tidak kenal teman saya itu, tidak kenal. Baru dia berbincang-bincang kan, bisa berdialog seperti manusia, berbicara umum gitu, tapi dalam kondisi yang berbeda, bukan Kibayan lagi. Nah, itu diambil informasi, ternyata akurasinya yang mungkin Kibayan tahu sendiri, hasilnya sangat menggembirakan. Nah, saya mau tahu waktu saat dimasukkannya jiwa dan pikiran orang ke tubuh Kibayan itu, karena ini Kibayan langsung ya yang dimasukkan, itu ada perasaan apa kira-kira di tubuh Kibayan ya, di pikiran Kibayan ini? Jadi begini Kang Idot, pada waktu Kang Idot sempat memasukkan pikiran dan jiwa seseorang ke dalam tubuh saya, itu berawal seperti ada sesuatu energi yang merambah, ya, itu dari atas pelan ya, kemudian ini melingkup di kepala seperti ini, kalau dipegang ini ada rasa tebal gitu di sini ya, di pipi kalau saya pijit ya. Dan kemudian ketika Kang Idot pada waktu itu menanyakan sesuatu, ini ada dua sisi, Kang Idot. Ada dua sisi. Yang pertama, ini saya punya pemikiran ya sendiri. Kemudian ada satu lagi pikiran yang menjawab pertanyaan Kang Idot. Jadi walaupun demikian, ini tidak seluruhnya atau tidak total bahwa saya itu pikirannya dia. Ya, masih bisa dikendalikan, masih bisa dikendalikan gitu. Tapi saya juga merasa aneh. Ya, merasa aneh untuk berbicara. Kalau menurut saya begini, dia berkata lain. Oh gitu ya, iya. Ada sesuatu yang berbeda. Jadi semacam ada dua kepribadian ya, di dalam tubuh ya. Itu dua kepribadian yang berbeda. Tapi rasanya memang bukan makhluk ya, bukan makhluk halus. Bukan. Ini berbeda, karena kalau makhluk ini sisi yang sadarnya di sini ada setengah ya, yang mungkin akan mengcover. Iya. Ya. Jadi di sini ada sisi setengahnya ini juga ikut berbicara. Ya. Tapi justru yang melontarkan, yang dikeluarkan itu seseorang yang sempat dimasuki. Ya kalau mungkin Kibayan masih ingat waktu itu, yang dimasukkan kan bukan uji coba, kan bukan 1-2 kali ya, sering ya, termasuk perempuan juga kan. Nah itu masih ingat, suaranya saya dengar itu seperti suara perempuan. Jadi itu kalau perempuan
ini seperti kayak ada yang apa ya, ada yang nutup gitu di tenggorokan nih, ada yang Ya. neken ya, khususnya di tenggorokan ini seperti ada yang neken gitu, sehingga yang keluar pun suaranya jadi kecil dan lembut. Itu yang saya rasakan gitu. Tapi intinya saya yang menjadi puas ini, informasi yang didapatkan dari penarikan jiwa dan pikiran itu 100% benar. Ya. Ya, itu setelah beberapa kali uji coba nih di Kibayan itu, di mana dia menyatakan A, ya B. Ya. Nah, kenyataannya seperti itu. Hmm. Tapi itu bagi kehidupan dia, Ya, bagi ya. kehidupan dianya gitu, yang mungkin di luar pengetahuan dia nggak tahu gitu. Jadi beda dengan jin. Kalau jin Ya, kan ya. dia menanyakan yang jauh-jauh, dia nggak tahu, tapi seputar dia, seputar dia, keluarga dia, dan lingkup dia aktivitas gitu. Dan saya itu merasakan hal itu sampai kurang lebih 1 minggu, Kang. Jadi selama 1 minggu itu pemikiran saya tuh masih terus gitu. Oh, jadi setelah dimasukin jiwa dan pikiran orang, Iya. Kibayan itu 1 minggu itu seperti pikiran sadarnya itu separuh ya. Iya, masih separuh. Berarti ada jiwa-jiwa lain yang Masih masih ada ya, jiwa masih yang ngendap di situ ya. masih ngendap. Walaupun ini sudah agak kegeser Iya, ya, iya. karena sebagian sudah dikembalikan, tapi merasakan sesuatu ada gitu kadang-kadang tuh. Contohnya, saya nggak biasa makan yang asam-asam namanya. Itu seperti ada keinginan untuk makan yang asam-asam gitu. Iya. Nah itu yang bikin saya aneh dan juga kayaknya kurang enak gitu. Nah, ini satu lagi, yang mediator yang saya coba itu kan memang banyak. Ternyata yang memang tepat itu Kibayan. Tapi ada satu lagi, masih ingat waktu itu Kibayan ya, temannya Kibayan yang namanya si Mukmin dari ya. daerah di luar Cirebon ya, kabupaten lah. Kabupaten ya. Kebetulan dia itu seorang guru ngaji dan dia sangat rajin, istilahnya spiritual lah, sangat rajin, sangat taat lah. Nah, saya jadi respon gitu pada dia. Setelah kemudian saya berkenalan, menawarkan, dia bersedia ya waktu itu. Ya. Maka ini untuk uji coba yang kedua itu saya butuh orang seperti itu. Setelah saya menguji coba dia dengan memasukkan jiwa-jiwa seseorang waktu itu, hasilnya cukup bagus. Nah, pada saat waktu itu kebetulan teman saya sedang mengalami permasalahan kehidupan. Kalau nggak salah waktu itu teman saya itu dihutangin sama orang. Nah, orang itu tidak pernah ketemu dia, lari-lari saja. Nah, akhirnya dia minta tolong saya. Cuma saya nggak nyanggupin hal-hal begitu, karena saya bicara gini, kalau memang orangnya itu tidak punya uang, walaupun ditarik jiwa dan ininya, ya jelas tidak bisa bayar. Nah, jadi tidak bisa seperti itu. Saya cuma bisa ngasih informasi, dan itu juga baru sekedar uji coba katanya itu. Akhirnya dia menyanggupin waktu itu. Waktu itu dia datang ke rumah malam hari sekitar habis Isya. Nah, saya panggil saudara Mukmin, Mas Mukmin panggil sebagai mediator lah untuk penarikan jiwa-jiwa orang yang punya hutang sama dia. Setelah menunjukkan fotonya waktu itu, saya tarik pikirannya, saya tarik jiwanya, dan si Mukmin bukan lagi dirinya. Akhirnya dia suruh ngobrol dengan orang yang bersangkutan yang dihutangin. Bahkan saya masih ingat sekali waktu itu, saya catat waktu itu. Yang teman saya yang dihutangin uangnya itu berkata, setelah dialog nih, kamu kok setiap saya ke rumah nggak ada terus, kemana? Lalu bagaimana utang kamu? Nah, Mukmin menjawab, tapi dalam posisi jiwa orang yang
yang punya hutang. punya hutang. Katanya dia tidak ada di sini, dia takut ditagih hutang, dan uang hasil usahanya juga udah habis katanya. Itu yang pertama, dapat poin. Jadi udah, apa yang mau ditagih, pikir saya itu ya. Akhirnya tanya lagi, dialog yang kedua, kapan kamu ada di rumah? Nah, dia berkata, saya ada di rumah, kalau nggak salah, masih ingat ya saya ini, pada hari Kamis pukul 6 pagi. Tapi lebih dari pukul 6 dia akan pergi. Memang sengaja dia menghindar ya. Ya, itu yang menjadi acuan saya sebagai pembuktian. Betul nggak nanti hari Kamis jam 6 pagi dia ada? Nah, saya betul penasaran sekali, Ki. Iya. Nah, kemudian yang kedua, si penagih hutang kan ngomong lagi, sudahlah motormu aja. Kalau kamu sudah tidak mau bisa bayar, modal saya hilang, saya mau ambil motor kamu. Nah, apa yang dijawab oleh Mukmin yang kondisi sedang dalam kemasukan pikiran orang dan jiwa orang ya. Dia menjawab, itu motor bapak saya, motor orang tua saya. Nah, jadi ada 2 poin yang saya buktiin. Kamis pukul 6 pagi sama motor. Karena dia selalu pakai motor keluarnya. Makanya pada saat hari yang sudah ditentukan, yaitu hari Kamis, saya sudah siap-siap dengan Mukmin. Akhirnya saya bertiga dengan yang menagih hutang tuh datang ke rumahnya. Bukan harapan untuk berhasil menagih, bukan. Harapannya untuk membuktikan bahwa ini benar apa enggak gitu. Kalau memang salah, ya sudah, berarti saya harus introspeksi lagi. Nah, kalau benar, ya alhamdulillah. Nah, hari yang ditentukan sudah masuk ya. Saya sampai teman saya itu datang 5:30, karena dari rumah saya itu dekatlah, jaraknya paling sekitar 500 meter. Jadi kita dengan sepeda motor, cuma saya nggak ikut namu gitu. Saya hanya di luar. Nah, teman saya ketok-ketok pintu di rumah bapaknya ini. Ketok-ketok pintu, dibuka oleh bapaknya, dia nanyakan nama anaknya. Ada betul Ki. Itu sebelum jam 7 ya? Iya. Masih sekitar janjinya dia jam 6. Pada saat dia ngomong dia jam 6. Ada orangnya. Nah, akhirnya ribut kan. Tahu ribut, saya hanya dari jauh sih memperhatikan dengan Mukmin. Nah, akhirnya dia memastikan poin yang keduanya, yaitu mau ngambil motornya. Pada saat ngomong motornya ribut juga. Saya tahu dari jauh sih ribut, bapaknya keluar. Dan betul itu motor bapaknya. Nah, karena memang sudah tidak ada lagi yang untuk diambil, akhirnya teman saya meninggalkan rumah itu dengan rasa kecewa. Tapi yang jadi intinya bahwa informasi yang didapat dari hasil pengambilan pikiran dan jiwa itu sudah sangat mengembirakan. Nah, setelah itu ya hari-hari berjalan biasa nih. Mukmin itu akhirnya karena punya kemampuan seperti itu, dia berjalan terus karena jauh dari saya. Nah, satu saat Mukmin tuh kedatangan seorang tamu. Nah, kebetulan saya ada di sana sore hari itu. Nah, tamu itu dia masih keturunan Sultan Cirebon. Dia sepertinya mengetes kemampuan Mukmin. Ya. Mungkin dia dengar dari orang, akhirnya dia tanya, Pak Mukmin, boleh saya tanya nih, sebenarnya saya itu keturunan keberapa dari generasi Sunan Gunung Jati? Akhirnya karena Mukmin secara awam dia tidak tahu, maka diambillah orang-orang yang ada di jalurnya dia, masukin jiwanya, pikirannya, maka muncullah angka kamu keturunan ke-32. Nah, ternyata orang yang datang itu menolak, nggak percaya istilahnya sih. Wah, salah, saya
keturunan ke-30 bilangnya. Jadi salah, kemampuan kamu nggak seberapa aja. Ya sudah, nggak masalah katanya. Nah akhirnya setelah itu selesai semua pulang, 2 hari kemudian dia datang lagi. Iya. Mungkin dia setelah menanya-nanyakan lagi kepada Iya. orang-orang tua dianya gitu. Iya. Datang ke Mukmin lagi, akhirnya dia nyatakan, betul ya, setelah saya nanya kepada mbah saya, kepada ini betul saya ke-32 aja, bukan ke-30. Itu hasil itu. Iya. Nah, setelah Mukmin jauh dari saya, kemudian banyak dia praktek-praktek seperti itu. Kurang lebih sekitar 3 bulan lah. Iya. Karena saya sibuk sendiri, ya jarang, Mukmin juga jarang ke rumah. Istrinya Mukmin itu datang ke rumah, Iya. marah-marah kepada saya. Kang Idon, gimana sih suami saya kok jadi seperti itu? Ada apa bu? Dia dari rumah pergi, entah kemana katanya sih. Iya. Kadang pulangnya nanti malam, jalan kaki. Bahkan dia jalan kaki sampai hampir 50 kilo, nggak ada tujuan. Itu kosong atau gimana Kang Idon? Nah itu akhirnya saya merasa bertanggung jawab Ki. Karena kok Iya. bisa seperti ini. Akhirnya Bu, cobalah nanti kalau Mukminnya datang suruh ke rumah saya. Kalau memang dia kemalaman, apa memang gak sempat, biar saya ke rumah, tapi dipastikan bahwa Mukminnya ada. Nah, satu singkat cerita, saya bertemulah Mukmin. Karena Mukmin juga nggak kunjung ke rumah. Iya. Akhirnya saya ke rumahnya, ada istrinya. Lalu saya tanya, ngapain aja Min kamu selama ini? Kamu nggak bisa cari nafkah, kamu lupa tanggung jawab. Kata istri kamu nih, kamu selalu berpergian terus. Nah, dikasih pertanyaan seperti itu sama saya, sepertinya Mukmin itu istilahnya bengong, seperti bukan dirinya lagi. Aduh, betul juga ini reaksi dari penarikan jiwa-jiwa orang. Akhirnya melekat dalam diri dia penuh, maka hilanglah identitas dirinya, maka goyah seperti yang pernah dialami Ibayan ya. Tadi saya ceritakan gitu. Kalau Sampai, saya mengalami ya memang cuma 1 minggu. karena dia sudah berjalan sendiri. Akhirnya saya putuskan, sudah Min, buat apalah kalau ilmu ini merugikan kamu dan merugikan keluarga, dan kamu tidak sanggup menanganinya, sebaiknya dibuang aja lah. Istrinya sangat setuju sekali waktu itu. Akhirnya mungkin antara terpaksa dan tidak, akhirnya mungkin bersedia. Akhirnya saya memutar kembali cakra-cakranya, saya buang semua. Udah, kamu nggak usah lagi memakai ini, semua sudah dinetralin. Dan alhamdulillah hari-harinya berjalan normal kembali. Nah itulah Ki, dimana hasil penemuan saya yang awalnya tidak sengaja melalui uji coba, hasilnya bagus, cuma bagus dengan akurasi yang bagus, ketepatan yang bagus, belum tentu cocok pada seseorang, akan membawa dampak yang luar biasa. Itu yang bikin istilahnya dampak dalam pemikiran tuh kesamaan dan saling bergesekan. Iya, itulah. Jadi hal yang sangat rumit sekali kalau satu tubuh itu ada 2 jiwa apa 3 jiwa. Ini untuk menyeimbangkannya itu agak rumit. Jadi satu-satunya ya sudah, saya tutup saja. Jadi untuk saat ini dan seterusnya itu saya tutup buku mengenai keilmuan tersebut, karena ini sangat membahayakan sekali. Tapi itu lumayanlah, hitung-hitung menambah pengetahuan dan pembendaharaan kita semua. Jadi perlu dipahami bahwa energi atau cahaya itu dia menjangkau sisi-sisi dari keilmuan makhluk halus, dan dia juga menjangkau sisi-sisi daripada hipnotis. Sebenarnya lebih luas. Ya itu tadi mungkin butuh
percobaan-percobaan. Betul, ya. Butuh perjalanan yang panjang ya. Cuma tidak semua penemuan ilmu ini membawa dampak manfaat bagi yang mempelajarinya. Mungkin manfaat bagi orang, tapi bagi Iya. dirinya berbahaya. Karena ada jiwa-jiwa yang melekat. Itu pengalaman saya yang bisa saya sampaikan. Iya. Dan perlu diketahui sampai saat ini hal-hal tersebut sudah saya tutup buku, tidak lagi dilakukan. Mungkin entah barangkali 10 tahun atau 5 tahun lagi itu ada perubahan, ya Dicoba nantilah lagi mungkin. lihat kondisi-kondisi. Wah, cukup menarik kayaknya tadi penjabaran Kang Idot nih. Mungkin sobat melihat malam ini bisa mendengarkan ataupun bisa mengambil sisi yang baiknya. Ya, Itu terutama yang Idot ya. betul. Baiklah sobat melihat malam, saya kira ulasan untuk penarikan pikiran dan jiwa yang sudah diceritakan sama Kang Idot semoga membawa dampak yang positif. Akhirul kata, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.